Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TVku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini Kampus Corner hadir dengan tema dosen FKes Udinus tingkatkan perbaikan gizi remaja melalui aplikasi Giziku Baik. Telah hadir bersama saya Ketua Tim Peneliti Aplikasi Giziku Baik Udinus, Filda Ana Feria Setiawati, SGZM Gizi. Selamat siang, Bu Filda. Siang, Bu Nadia. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Selalu ceria, sehat dan bergizi. Oh, pastinya ya, harus Iya, bergizi betul. gitu ya. Harus dong. Bu Filda, kalau Bu Filda ini lagi sibuk apa nih, Bu? Penelitian, ngajar, mau UAS juga nih, Oh, ya kan? mau UAS juga ya, persiapan Bener. buat UAS ya. Minggu depan. Ngajar terus, penelitian tetap jalan terus. ya, Jalan, pastinya riset ya. harus jalan terus. Sibuk Ya. banget nih kayak Bu Filda nih, banyak kegiatan. Oh iya. Iya. Oke, kemudian juga ada pengembang sistem aplikasi Giziku Baik Udinus, Arif Kurniadi, Mkom. Selamat siang Pak Arif. Pak Arif, kalau Pak Arif kabarnya siang hari ini gimana nih Pak? Alhamdulillah sehat dan bergizi juga. Sehat dan bergizi juga. Bergizi harus bergizi semua ya Iya, pastinya betul. ya Pak ya. Kalau Pak Arif sibuk ngapain nih Pak? Sama mengajar penelitian juga nih. Penelitian. Kita dalam satu tim atau kita juga punya tim yang lain ya. Jadi Oke. kita memang kewajibannya yaitu ya Mbak Tidama. Jadi mengajar penelitian, pengabdian seperti itu. Oke, jalan terus ya Pak Iya, ya. betul. Oke, kemudian juga telah hadir bersama saya anggota tim Giziku Baik Udinus, Fitri Amalia. Halo Fitri. Hai, ceria banget nih Fitri kayaknya. Fitri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bergizi baik. juga ya, Pak. Oke, bergizi juga. Pokoknya Tentu semua ya. ini baik dan bergizi gitu ya. Bu, ya. Oke, kalau Fitri nih sebagai mahasiswa nih ya, kalau Fitri sibuk apa? Sekarang saya fresh graduate. Jadi Oke. proses ke kehidupan selanjutnya mungkin ya. Oke. Menunggu Oh, the proses. next step gitu ya, Iya. menghadapi kehidupan yang sebetulnya gitu. Oke. Baik, dari tadi kan udah disebutkan nih aplikasi Giziku Baik gitu ya Bu Filda, boleh diceritakan kepada pemirsa di rumah gitu tentang aplikasi Giziku Baik ini Bu? Oh ya, kalau aplikasi Giziku Baik ini adalah aplikasi sebenarnya untuk menghitung status gizi remaja. Intinya di situ. Tetapi di dalamnya ada fitur-fitur yang lain. Jadi ada fitur report konsumsi hariannya, terutama fast food, junk food dan kawan-kawan. Ada report juga untuk edukasi gizinya, lalu juga ada konsultasi gizinya. Kemudian untuk perhitungan status gizinya sendiri itu bisa dilakukan setiap bulan, jadi itu dipantau gitu. Serta sistem ini kan ada dashboardnya ya Mbak ya, jadi kita juga udah kerja sama sekolah, jadi ini sistem ini nanti juga mendukung data-data yang ada di sekolah gitu. Karena UKS itu kan yang kita ketahui jarang bener kan ya, banget, bener. jarang banyak yang aktif. Nah ini kebetulan karena sekarang ini lagi bukan musim sih ya mungkin ya, isunya ya, isunya yang diangkat itu stunting. Kemudian kalau program-program gizi itu jarang sekali yang mengarah ke remaja. Nah kita pengen membidik karena kita menganggap bahwa remaja itu adalah agen ganda. Agen ganda? Iya, Kenapa agen itu, Bu, ganda. agen ganda? Jadi agen ganda ketika kita memperbaiki gizi pada remaja, dia akan memperbaiki gizinya sendiri dan juga dia akan mempersiapkan dirinya untuk keturunannya. Karena mau nggak mau ketika remaja, anggaplah usianya 18 tahun, 5-7 tahun dia akan menikah. Nah, diharapkan dari remaja ketika edukasi gizinya sudah terbentuk, pola pikirnya untuk gizi seimbang sudah terbentuk, nanti pada saatnya dia sudah siap untuk menghadapi kehidupan tentunya dengan bergizi seimbang tadi. Makanya agen ganda memperbaiki diri sendiri dan juga keturunannya. Dan juga pastinya kan butuh proses gitu ya Bu, ya Betul, nggak bisa sebulan 2 bulan. Iya, nggak belajar bisa. butuh waktu lama seperti Iya, itu. benar-benar. Biar terpola dan menjadi kebiasaan gitu ya Bu ya. Iya, Biasa hidup sehat dan bergizi pastinya seperti itu. Iya. Oke, kalau Pak Arif ini berarti yang di bagian bikin aplikasinya gitu ya Pak ya? Iya. Itu gimana tuh Pak bikinnya awalnya tuh Pak? Ya, jadi kita kan juga menyesuaikan dari hasil survei dulu ya, kebutuhannya seperti apa, seperti itu kita akan sesuaikan. Di sini kita mengembangkan aplikasi Giziku ini. Ini saya sangat appreciate ya, karena ide dari Bu Filda ini terutama sebagai ketua tim, ini sangat tepat sekali. Apalagi kondisi saat ini kan memang selain memang program utama itu salah satunya adalah stunting, mengangkat tema stunting, di masyarakat itu edukasi kaitannya dengan gizi itu juga sangat rendah.
Jadi di sini terutama remaja, kita bidik remaja itu kan memang saat ini tidak mungkin sudah jadi kebutuhan ya, terutama anak-anak itu setiap harinya itu kan pakai gadget. Ya, jadi kita mengembang aplikasi itu juga jadi tepat sekali. Jadi setiap hari terpantau, mantonya itu selain lewat dia itu setiap hari pakai gadget juga bermain YouTube, apalagi itu kaitan dengan sosial media. Juga bisa memantau gizinya sendiri seperti itu. Bisa memantau gizinya sendiri. Jadi memang pas banget ditaruh di gadget gitu, karena sekarang semua pegang gadget terus. Bangun tidur gadget. Sebelum berdoa gadget yang berdoanya pegang gadget. Oke, kalau Fitri nih, Fitri bergabung ya dengan tim ini, apa sih yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan tim ini gitu? Oke, tertarik gitu karena aplikasi yang luar biasa banget nggak sih, tentang gizi ke remaja. Jadinya ketika Bu Filda mengajak saya ngasih ini kayak arahan ini terus saya kayak yaudahlah Bu, lanjut aja, ikut aja gitu. Kenapa enggak gitu, kan kesempatan buat seorang mahasiswa waktu itu. Gitu. Bener banget sih, kesempatan banget ya. Apalagi ini berarti kayaknya saya baru tahu ini gitu loh, maksudnya aplikasi untuk gizi dan mengarah ke remaja gitu. Iya. Ini kan Bu Filda dan tim pastinya. Oke. Tadi kan juga udah disebutkan sama Pak Arief kalau dan tim yang lainnya ada banyak. Nah ini ngomong-ngomong nih Bu, ini timnya ada siapa aja sih Bu? Ada perannya apa aja? Gitu. Nah, timnya 1, 2, 3. Ini kan saya sebagai perancang, dalam arti perancang itu ini ya ngembangin ide dan lain-lain. Nah ide saya itu divisualisasikan oleh Pak Arief gitu ya. Terus kemudian ini Mbak Fitri ini yang membantu di lapangan pada saat survei, pada saat uji coba, FGD dan lain-lain. Karena kalau aplikasinya ini sebenarnya memang dirancangnya gini Mbak, tidak cuma remajanya, tapi ketika dia nginput data itu sudah masuk ke dashboardnya sekolah. Jadi dashboardnya itu yang megang adalah pemegang program UKS-nya sekolah. Jadi sekolah juga bisa punya data, oh anak ini status gizinya apa. Kemudian anak ini udah makan apa aja, sekalian pemantauan gitu. Ya, ke sekolah. Betul. Nah, terus kemudian nanti yang kita rencanakan ke depan juga kita akan ngajak orang tuanya untuk mendapatkan akun semacam Shadin Parents gitu loh. Jadi bisa Jadi orang tuanya bisa memantau anaknya gitu. Betul sekali. Luar biasa sekali ya berarti ya. Waduh. Ya Udinus kan IT Mbak. Bener. Balik lagi ke situ kan ya. Betul. Basicnya di IT seperti itu ya. Oke. Mendorong smart city ya kan. Semarang kan lagi ngetrennya itu ya smart city. Iya benar. Smart city. Oke, luar biasa nih loh idenya ini gitu. Pak Arief, kalau fitur yang ada di dalam aplikasi tersebutnya apa aja nih Pak? Fiturnya kan ada jadi mahasiswa itu bisa nginput kayak semacam jurnal gizi harian. Jadi apa yang dimakan setiap harinya itu bisa dimasukkan di sana, sehingga nanti dari jurnal ini bisa mendapatkan report ya kaitannya dengan kualitas gizi makanan yang sudah dikonsumsi seperti gitu. itu. Sehingga bisa terpantau ya. Seperti itu. Oke, baik. Luar biasa banget, apalagi remaja sekarang ini kan kebanyakan juga banyak makan junk food seperti itu ya. Gaya hidup, itu kayak gaya hidup. Udah jadi gaya hidup ya. Mungkin karena lebih praktis gitu ya, mencari praktis. Oh, keren. Bukan praktisnya tapi keren. Praktis itu sebenarnya lebih banyak ketika makan di rumah orang tua udah masakin, itu lebih praktis. Kalau misalkan mereka harus datang ke restoran, itu kan sebenarnya keren aja sih. Biar foto, ini loh, tag tempatnya mana, misalkan. Oh iya restoran, bener sih. Restoran. Gitu. Biar anak gaul, anak hits gitu ya. Oh jadi seperti itu. Instagramable. Benar. Fitri, iya juga nggak? Iya bisa dibilang. Bener ternyata sebagai soal remaja gitu ya. Jadi aplikasinya gitu, penting banget gitu buat remaja. Berarti Fitri ini membantu dalam survei juga gitu Bu? Iya, survei di awal kebutuhan kan, survei kebutuhan. Itu biasanya kemarin surveinya apa aja yang disurvei Fitri? Saya ikut ke Bu Filda sama Pak Arief ke FGD, Forum Group Discussion di salah satu SMA Semarang. Kita nyurvei kebutuhan apa aja sih, keluhan apa aja sih, gimana remaja sekarang itu yang dipingini, yang dikeluhin itu apa gitu sih, tentang gizi, makanan-makanan.
Oke, berarti langsung ke SMA gitu Iya, ya? langsung kita langsung langsung ke terjun. SMA ya kan nggak mungkin Calon sendiri nih, jadi pemakainya. harus Iya, calon pemakai bener ya. calon Jadi, pemakainya karena gitu kalau ya. aplikasi itu gini Mbak, kalau kita nggak bener-bener meng-create-nya, Mm-mm. istilahnya kalau udah dibuat nanti ditinggalin kan udah nggak dipakai. Benar. Gimana caranya aplikasi itu bisa bertahan, kan kita harus membuat si pengguna itu butuh kan. Mm-mm, Nah benar, Bu. makanya kan kita harus gandeng sekolahnya, sekolah punya dashboardnya dan lain-lain gitu. Oke, bener banget sih, bener-bener. Nah, kemudian tadi kan udah disebutkan nih fiturnya gitu oleh Pak Arief gitu ya. Kalau keunggulan dari aplikasinya apa nih Pak Arief? Tapi tunggu dulu, kita akan Oke. lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.